Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu Puan Maharani bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian disusul dengan cuitan dari akun Twitter Pak SBY yang menyampaikan bahwa ia bermimpi tentang perjalanan naik kereta api, kemudian menjemput Presiden ke-8 bersama Pak Jokowi dan Bu Megawati. Kontan saja ya, cuitan Pak SBY dan pertemuan Puan Maharani dengan Mas AHY itu bikin heboh sejagat. Ada beberapa hal kenapa ini penting dibahas, karena orang pasti mengiranya apa dampaknya terhadap pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan dan bagaimana soliditas di koalisi perubahan untuk persatuan. Karena Mas AHY juga digoda menjadi cawapresnya Ganjar katanya. Di sisi yang lain, Mas AHY kan sudah komitmen menandatangani piagam kesepakatan bersama koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem dan PKS. Nah, bagi kawan baik yang tidak mengetahui kenapa ini heboh, ya mungkin beberapa di antaranya masih belum cukup umur alias mungkin masih SD atau SMP sehingga belum melek politik. Jadi kenapa ini heboh? Karena relasi antara Pak SBY dengan Bu Megawati yang dipersepsikan belum kunjung baik gitu. Dan cenderung dikatakan bahwa relasi keduanya atau kedua tokoh ini memang dingin-dingin saja dan memang sering berseberangan dalam berbagai isu-isu politik termutakhir. Nah, dulu kisahnya Pak SBY dengan Bu Megawati itu ya ketika Bu Megawati menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur yang lengser. Nah, Pak SBY ini menjadi salah satu menterinya kabinetnya Bu Megawati. Nah, tetapi menjelang Pilpres di 2004 ya. Kemudian konflik terjadi antara Bu Megawati bersama Pak SBY karena Pak SBY diam-diam ya mempersiapkan diri mencalonkan diri jadi calon presiden. Nah, singkat cerita tentu saja ini ada unsur persaingan politik yang keras dan konflik politik yang keras karena Bu Megawati adalah incumbent yang kemudian maju berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Ketua PBNU. Kemudian Pak SBY itu maju bersama Pak Yusuf Kalla di Pilpres 2024. Nah, ketika Bu Megawati dan Hasyim Muzadi dikalahkan oleh SBY JK di 2004, maka sejak itu Bu Megawati dan PDIP itu menjadi oposisi pemerintahan periode pertama SBY itu bersama JK. Jadi PDIP bersama Bu Megawati selama Pak SBY memerintah dari 2004 ke 2009 dan 2009 ke 2014 itu berposisi ya Bu Megawati dan PDIP itu berposisi sebagai oposisinya pemerintahan SBY JK maupun SBY Yudhoyono. Walaupun di tengah-tengah itu ada upaya untuk rekonsiliasi dengan menjadikan almarhum Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR tuh dari PDIP gitu. Nah, tetapi relasi antara Pak SBY dengan Bu Megawati itu publik semua memandangnya belum normal gitu, alias dingin-dingin saja. Nah, relasi yang dingin antara Pak SBY dan Bu Mega itu kemudian
ketika anak-anaknya bertemu, ya, Mbak Puan dengan Mas Ahaye ketemu, nah ini dianggap sebagai bagian dari rekonsiliasi politik untuk mencairkan hubungan antara, ya, PDIP dengan Demokrat atau antara SBY dengan Bu Megawati. Jika kedua tokoh di atasnya nggak ketemu, para orang tua mereka tidak ketemu antara Pak SBY dengan Bu Megawati, maka biarlah rekonsiliasi politik terjadi antara anak-anaknya, yaitu Mbak Puan Maharani dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono gitu. Nah, menyambut pertemuan itu, ya, menyambut pertemuan yang saling memuji antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu, kemudian Pak SBY mencuit di akun Twitternya itu tentang ia bermimpi menjemput Presiden ke-8 bersama Pak Jokowi gitu. Sebelum ke stasiun, ya kemudian menjemput dulu bersama Pak Jokowi itu Bu Megawati untuk sama-sama menjemput Presiden ke-8. Nah, sinyal-sinyal atau model komunikasi politik atau pameran kemesraan para politisi itu sebenarnya biasa saja. Memang belum bisa kita harapkan ketika para politisi bertemu itu yang dibicarakan itu adalah isu-isu yang penting untuk dibahas gitu. Jadi ini pertemuan baru menyampaikan kemesraan-kemesraan tentang relasi sosial atau relasi politiknya, ya. Jadi belum mendalam kepada membahas isu-isu yang penting, ya, untuk dikedepankan atau diprioritas dalam pembangunan Indonesia ke depan dan harus menjadi kesepakatan bersama dalam diskursus menjelang pemilu 2024 mendatang. Di negara kita soal isu-isu ini belum maksimal dikumandangkan oleh para tokoh-tokoh. Kalau misalkan ketika Mas Ahaye dan Mbak Puan bertemu itu membicarakan tentang isu kemiskinan, atau misalkan tentang banyaknya kasus-kasus BUMN yang rugi, banyaknya BUMN yang kemudian meminta PMN, penyertaan modal negara gitu, kemudian banyaknya kasus-kasus misalkan stunting atau kesejahteraan yang belum meningkat dari masyarakat atau langkanya pupuk. Nah itu mungkin makin bermakna sehingga masyarakat merasakan dampaknya langsung. Tapi kalau cuma pameran kemesraan relasi, itu ya relasi personal saja, belum menyentuh ke akar masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah dampaknya terhadap Mas Anies Rashid Baswedan? Saya kira ini hanya sebatas, pertemuan itu hanya sebatas itu tadi, ya, mencairkan hubungan dan membangun komunikasi politik, which is itu baik-baik saja sehingga tidak ada ketegangan dan tidak ada yang ujungnya konflik horizontal antar kader partai di bawah gitu. Jadi komunikasi politik seperti ini sah-sah saja sebagaimana dilakukan juga oleh partai-partai yang lain. Tetapi ya ketika misalkan menyangkut pilihan calon presiden di 2024, PDIP dan Demokrat itu sudah berbeda pilihan gitu. PDIP mencalonkan Ganjar, Demokrat sudah mencalonkan Mas Anies Rashid Baswedan, dan kedua partai ini ya sudah terikat dengan keputusan politik masing-masing partainya, sehingga menurut kami ya, menurut saya ya kecil kemungkinannya misalkan Mas Ahaye dan Demokrat nyebrang ke Ganjar atau Mbak Puan nyebrang ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Itu kecil kemungkinan. Jadi ini dalam rangka menghormati pilihan masing-masing, dan sesungguhnya dampaknya itu terhadap soliditas itu, dampak negatif ya, itu amat sangat kecil terhadap soliditas di masing-masing koalisi. Ya tentu saja bagi orang yang tidak suka Mas Anies misalkan, ini Anies dalam bahaya gitu kan, dan
pasti tidak mungkin punya tiket karena Demokrat akan bisa dirayu dan pergi. Tapi tidak semudah itu, ya kan? Atau sebaliknya, misalkan, nah ini Mbak Puan karena tidak dicalonkan sebagai capres atau cawapres dari PDIP, kemudian ia akan pergi ke koalisi perubahan untuk persatuan dan bergabung dengan Mas Anies, misalkan. Itu tidak mungkin terjadi seperti itu karena masyarakat akan melihat bahwa konsistensi keputusan, konsistensi penandatanganan piagam koalisi itu menjadi penting. Jadi kalau last minute ya itu pergi atau misalkan mengkhianati kesepakatan itu atau berkhianat, maka itu akan memberikan dampak besar terhadap raihan elektoral maupun simpati kepada figur yang mengendalikan di masing-masing partai itu. Jadi ini hanya bunga-bunga demokrasi saja. Jadi baik itu pertemuan Mas Ahaye dengan Mbak Puan maupun cuitan Pak SBY itu hanya cara untuk membangun komunikasi politik supaya semakin cair dan indah seperti bunga-bunga di taman demokrasi itu. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Wiswan Channel. Terima kasih.